Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Septiani dengan NIM 1901742, lalu ada Anjis Parohmatunisa dengan NIM 2000159, lalu ada Nina Risyani dengan NIM 2008271, lalu ada Fitri Fakira Zahra dengan NIM 2009796, dan yang terakhir ada Siti Kuraini Nur Fadilah dengan NIM 2010136. Pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini umumnya berasal dari sampah yang tidak dikelola dengan baik. Perombakan sampah organik pada lingkungan yang padat atau suasana anaerob akan menimbulkan bau yang sangat menyengat dari sampah tersebut. Dampak lain yang ditimbulkan dari penumpukan sampah adalah lingkungan yang kotor dan pemandangan yang kumuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan program yang dapat kita lakukan di lingkungan sekolah agar memperkecil dampak buruk yang ditimbulkan dari penumpukan sampah ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Di sini kami akan menyampaikan terkait program pendidikan lingkungan hidup. Program yang kami buat bernama Pilah Pilih Sampah. Program ini berkaitan dengan pemisahan dan juga pengolahan sampah organik dengan sampah anorganik. Nah, kegiatan yang dilakukan melalui program ini yaitu yang pertama, setiap hari siswa mengambil sampah yang berserakan di halaman sekolah, kemudian memasukkannya ke dalam tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Sekolah ini menjadi salah satu tempat berkumpulnya banyak orang yang tentunya salah satu tempat yang menjadi penghasil sampah terbesar selain pasar. Sampah yang dihasilkan dari lingkungan. Program yang kedua yaitu setiap siswa memilih dan juga memisahkan sampah organik dan anorganik untuk diolah kembali nantinya. Maksud dari program yang kedua ini nantinya siswa mengolah kembali sampah. Nah, siswa tersebut bisa dengan menerapkan konsep 3R. Apa sih itu konsep 3R? Yang pertama, yaitu penggunaan kembali. Maksud dari penggunaan kembali yaitu menggunakan kembali sampah yang masih memungkinkan untuk dipakai kembali. Contohnya, sampah botol minuman, yang mana sampah botol minuman ini bisa dijadikan untuk membuat pot bunga. Nah, untuk yang kedua yaitu pengurangan. Jadi, sebisa mungkin nantinya kita berusaha mengurangi pemakaian segala sesuatu yang nantinya menjadi sampah menumpuk. Yang ketiga yaitu ada daur ulang. Nah, dari daur ulang ini mengubah kembali sampah-sampah tertentu menjadi barang yang lebih berguna. Contohnya, kita bisa mendaur ulang sampah organik menjadi kompos ataupun pupuk. Program yang ketiga yaitu setiap hari Sabtu siswa melakukan kegiatan pengolahan sampah. Sampah organik dijadikan pupuk untuk nantinya dapat digunakan untuk bercocok tanam. Sedangkan sampah anorganik dijadikan sebagai media untuk bercocok tanamnya. Pengolahan sampah organik menjadi pupuk bisa menjadi salah satu media pembelajaran bagi peserta didik. Peserta didik akan belajar bagaimana menghargai lingkungan di sekitarnya. Mereka juga akan belajar bagaimana sampah yang dihasilkan akan bermanfaat bagi makhluk hidup. Untuk pengolahan sampah anorganik, peserta didik akan belajar berkreasi membuat pot bunga dari botol bekas menjadi lebih bagus lagi. Jadi, program ini berkaitan dengan pemanfaatan sampah untuk bercocok tanam di lingkungan sekolah. Selain dapat mengatasi masalah sampah, sekaligus kita dapat membuat lingkungan sekolah menjadi lebih asri.
Melalui kegiatan pilah-pilih sampah, siswa mampu menerapkan pola hidup sehat dan kreatif dalam mengolah sampah, serta memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan yang akan memberikan dampak baik bagi ekosistem. Ingat, merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik hari esok. Sekian pemaparan program pendidikan lingkungan hidup yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.